Pemirsa, tim gabungan terus berupaya melakukan proses pencarian dan penyelamatan korban sepekan pasca kejadian runtuhnya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah korban meninggal dunia pun terus bertambah. Sementara di salah satu sisi reruntuhan masih ditemukan kendala untuk melakukan evakuasi dan membutuhkan kehati-hatian agar tidak terjadi runtuh susulan. Kemudian, benarkah Pondok Pesantren Al-Khozini belum mengantongi izin persetujuan bangunan gedung? Kami akan bahas data dan fakta perkembangan terkini dari Ponpes Al-Khozini untuk Anda. Data terkini pemirsa dari posko pencarian, tim SAR kembali menemukan sejumlah korban tewas hingga Senin dini hari sekitar pukul 3:35 waktu Indonesia Barat. Dan dengan demikian kita lihat bagaimana pengkinian data terkini terkait dengan jumlah korban. Total korban tewas dalam insiden maut ini pemirsa menjadi 54 orang. Namun demikian, dari 54 korban tewas yang ditemukan ini, ada 5 diantaranya yang merupakan potongan tubuh korban, sehingga tentu memerlukan proses identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah ini menjadi bagian dari satu kesatuan korban secara utuh. Sementara itu BNPB pada pagi tadi pemirsa memperkirakan bahwa masih ada 13 korban yang tertimbun material runtuhan. Nah, dari puluhan korban tewas, 8 diantaranya ini sudah teridentifikasi atau sudah diketahui identitasnya. Proses identifikasi pun masih berlangsung di Rumah Sakit Bayangkara di Jawa Timur pemirsa, dan juga selain itu berkoordinasi juga dengan pihak dari Mabes Polri ini untuk menemukan keakurasian dari proses identifikasi tersebut. Dan selain itu pemirsa, untuk korban selamat ini ada sebanyak 104 orang dari korban Pondok Pesantren Al-Khozini yang selamat. Sampai dengan operasi ini selesai, angka ini tentunya masih akan terus berubah, dan dari proses evakuasi ini masih terus dilakukan upaya untuk membersihkan ataupun juga mencari korban yang masih tertimbun. Lalu pemirsa, bagaimana dengan skema operasi yang diterapkan selama 1 pekan ini? Kita lihat bahwa fase pertama dari proses pembersihan dan juga evakuasi ini dilakukan dalam 2 tahap. Dari hari pertama yaitu 29 September hingga 2 Oktober, pencarian dilakukan secara manual dengan memanggil korban di 3 sektor, kemudian juga dilakukan tes hening untuk memastikan tim bisa mendengar kalau ada suara korban yang berteriak meminta tolong. Selain itu juga digunakan alat pendeteksi seperti kamera scanner hingga kedalaman 5 meter, kemudian wall scan saver, multi-search seismic scanner, hingga drone thermal untuk menangkap ada tidaknya tanda-tanda kehidupan. Misalnya adalah nafas, getaran, hingga panas tubuh manusia. Nah, setelah semua proses di tahap atau fase pertama ini selesai dilakukan dan juga dipastikan tidak ada tanda kehidupan, barulah sejak 2 Oktober sampai hari ini tahap evakuasi korban pun dijalankan dengan menggunakan alat berat. Ini pun harus dan juga sudah atas kesepakatan dari para keluarga korban. Karena kalau kemudian sudah menggunakan alat berat, ini tentunya getaran akan semakin kencang dan juga ada potensi ataupun risiko terjadinya runtuh susulan. Jadi harus benar-benar hati-hati. Nah, per hari ini pemirsa 6 Oktober 2025 ini sudah memasuki hari ke-8 pencarian. Operasi SAR tahap pertama biasanya ditetapkan selama 7 hari dan setelahnya dilakukan perpanjangan. Hal ini pun dikonfirmasi oleh Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantio yang mengatakan bahwa operasi evakuasi ini tidak berhenti. Meskipun sudah memasuki hari ke-7 operasi, ini akan terus dilanjutkan sampai dengan semua korban ditemukan. Posko bagi keluarga ataupun wali santri ini masih dibuka di Pondok Pesantren Al-Khozini untuk terus menjaga harapan mereka bahwa keluarga mereka, para santri, bisa segera ditemukan. Sementara itu pemirsa, perkembangan hingga Minggu malam kemarin, BNPB mencatat bahwa proses pembersihan puing ini telah mencapai 80%, terutama adalah di sisi utara dan juga di sisi tengah bangunan yang runtuh. Pembersihan dan evakuasi juga sudah berhasil mencapai lantai dasar sehingga ada ruang yang lebih luas untuk para personil ataupun untuk alat berat ini bisa bergerak di area reruntuhan. Sementara itu salah satu kendala yang ditemukan
oleh tim adalah di sisi selatan bangunan. Karena di sana pemirsa terdapat bagian dari reruntuhan yang menyambung dengan gedung lain yang merupakan gedung lama dari pondok pesantren. Bagian depan bangunan itu sudah terlihat miring sehingga dikhawatirkan bisa terjadi kerusakan atau roboh ketika petugas memotong beton yang tersambung dengan bangunan pondok pesantren yang telah ambruk. Nah, proses pembersihan ini pun dilakukan dengan hati-hati didampingi langsung oleh konsultan teknis konstruksi dengan harapan tidak terjadi runtuh susulan dan juga bisa menyelamatkan korban yang berpotensi masih tertimbun di sisi selatan bangunan Ponpes Al-Qazini. Terkait dengan tragedi ini pemirsa tentu telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat terutama dari Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya menyoroti soal evaluasi dari kejadian ini. Melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan adanya evaluasi ke semua pondok pesantren. Jadi bukan hanya terhadap Ponpes Al-Qazini tapi seluruh pesantren yang ada di Indonesia agar bisa segera didata, dipastikan keamanan dari sisi bangunan infrastruktur pondok masing-masing. Soal kebutuhan ataupun urgensi dari evaluasi ini juga sejalan dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum. Menteri PPU Dodi Hanggodo memastikan bahwa pihaknya akan duduk bersama dengan Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri ini untuk mensosialisasikan juga kepada pemerintah daerah bahwa perlu adanya PBG atau persetujuan bangunan gedung. PBG ini pemirsa adalah istilah baru untuk IMB atau izin mendirikan bangunan. Jadi harus dipastikan pondok pesantren harus memiliki sertifikasi layak bangunan. Data yang juga mencengangkan pemirsa bahwa dari seluruh ponpes yang ada di Indonesia, ini hanya 50 pondok pesantren yang telah memiliki izin mendirikan bangunan. Sementara yang lainnya belum ada, menurut Menteri PU Dodi Hanggodo. Padahal kalau berdasarkan data dari Kementerian Agama, kini ada lebih dari 42.000 pesantren di seluruh Indonesia. Pihak Ponpes Al-Qazini pun ini juga diduga belum memiliki izin mendirikan bangunan dan informasi ini juga dibenarkan oleh Bupati Sidoarjo. Kondisi tersebut diperparah dengan fakta bahwa konstruksi bangunan pondok pesantren tidak memenuhi standar teknis sehingga tidak kuat menahan beban proses pengecoran di lantai 3. Nah, pemirsa, dari kasus ini tentu kita harapkan proses tanggap darurat baik itu pencarian ataupun penyelamatan korban ini bisa segera tuntas. Di mana kalau dari laporan tim kami di lapangan bahwa targetnya bisa diselesaikan secara keseluruhan hari ini. Masih ada belasan korban yang diduga masih tertimbun reruntuhan dan juga proses dari penyelidikan kasus rubuhnya Ponpes Al-Qazini ini juga sudah dimulai oleh pihak Polda Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.